dia tidak beribadah. Ada masalah penyakit dan masalah lainnya. Masalah-masalah tersebut ada kalanya dapat diselesaikan oleh diri sendiri. Tetapi terlalu banyak masalah dalam pemecahannya, jemaat membutuhkan orang lain. Harus, dia nggak bisa sendiri. Itu makanya banyak orang bunuh diri itu kenapa? Dia nggak bisa menyelesaikan sendiri dan orang yang di sekitarnya nggak peka terhadap tatapan matanya, tidak peka terhadap perubahan kebiasaan. Ya, sebenarnya itu gunanya perkunjungan rumah tangga ini. Loh, kok dia itu keluarga itu berubah ya? Ada apa gitu? Jadi kalau jadi pendeta atau nanti kalian melayani bukan hanya yang orang-orang yang aman-aman saja, lancar-lancar saja ibadahnya baru kalian akrab dengan dia. Tidak. Ini dulu ahli, ini dulu rajin. Sekarang nggak ada apa. Kepekaan menangkap signal. Itu ya. Dan itu bisa dibicarakan ketika perkunjungan rumah tangga. Jangan di depan umum ya. Kadang di depan umum itu hati-hati kita kalau kita misalnya berjumpa dengan jemaat, loh kok di situ berubah? Dulu nggak gitu, sekarang itu nggak perlu disampaikan di depan orang ramai, tidak, malu kadang mereka. Dan untuk itu perkunjungan rumah tangga lah yang menjadi ujung tombaknya. Jika tidak dapat dikelola dengan baik masalah itu, maka masalah dapat mengakibatkan stres, depresi, dan akhirnya berujung ke rumah sakit jiwa. Lumayan rumah sakit jiwa kalau bunuh diri, ya. Hal ini tentu menjadi masukan bagi gereja, bagi pelayan, bagi mahasiswa CP untuk memperhatikan jemaatnya. Tentu masa COVID-19 ini dengan metode yang berbeda pastikan. Kalian nggak mungkin begitu saja bebas, tetapi kalian melihat, oh begini kondisinya, begini, oh cara aku datang, melakukan janji dulu atau bagaimana, ya, dengan prokes, ya. Beberapa alasan penting perkunjungan rumah tangga. Jadi saya sebut ada 4 ya. Nanti materinya saya bagikan, tapi saya mau dulu kita mendengar, kalian mendengar ya. Ada 4 alasan mengapa penting perkunjungan rumah tangga. Yang pertama, menyapa yang belum tersapa di gereja. Jadi kita menyapa yang belum tersapa di gereja. Yang kedua, pergumulan semakin kompleks. Ya, pergumulan itu semakin kompleks. Yang ketiga, situasi lingkungan yang semakin keras. Ya, Tanah Karo itu persoalannya narkoba, judi, ya. Islamisasi juga menjadi hal-hal yang perlu disikapi ke depan. Yang keempat, ini sangat saya tekankan selalu. Mendapatkan database jemaat. Data-data gereja Arus Utama di Sumatera Utara, kalau saya bicara gereja Arus Utama berarti Calvinis dan Lutheran ya. Secara umum data-data dari gereja Arus Utama di Sumatera Utara, keaktifan jemaat bersekutu belum mencapai 50%. Betul itu ya di gereja kalian ya? Belum kan? Belum mencapai 50%. Oke, jadi itu makanya penting perkunjungan rumah tangga ini. Perkunjungan rumah tangga tujuannya apa? Agar semua jemaat mendapatkan pelayanan gereja dalam membangun imannya secara pribadi maupun dalam persekutuan umat. Jadi supaya semua mendapat pelayanan gereja. Jadi pelayanan gereja itu nggak hanya untuk orang yang aktif, nggak hanya untuk orang yang banyak duit, tetapi untuk semua jemaat. Jadi supaya semua jemaat. Yang kedua, tugas itu dalam membangun iman jemaat tercakup di dalam perkunjungan rumah tangga.
Ya, beberapa diantaranya, satu, membuat database jemaat. Database itu apa? Database itu adalah identitas jemaat. Misalnya, Batu Layang, berapa kakak, Christian? Belum dengar, nak? Belum dengar. 120-an, Bu. Ada 120 kakak itu? Ada, Bu. Kalau semua, Bu. Kakak, bukan ngawan ini. Iya, Bu. Kalau ngawan udah lewat lah. 200-an pun. Dari mana aja itu? Semua itu Batu Layang itu. Karena kuliah lintas, jalan lintasnya cuma itu kan? Iya, Bu. Oh, 120 kakak ya. Oke, baiklah. Kaulah yang tahu itu ya. Oke, 120 kakak. Sudah. Berapa anggota CD-nya? Tentu lebih dari 120. Karena sudah ada jemaat anaknya yang di CD. Ngawan, Malua, tahu ya? Taunya Dina Kana, halo, yang sudah Malua ya? Tentu itu masuk dalam anggota yang sudah mandiri. Lalu kemudian selanjutnya, berapa anak-anaknya? Bikinlah rata-rata 2 kan? Rata-rata 2 saja. Sesuai anjuran pemerintah kan? Berarti kalau begitu 120 tambah 120 kali apa? 4. Bapaknya, mamanya anaknya 2. Berarti 480. Udah adanya itu per 80, Christian. Oke, kemudian selanjutnya dalam perkembangannya ada yang meninggal. Kan begitu. Nah, udah bolang dia, udah opung dia kan mungkin udah 90 meninggal. Berarti kurang. 1. Kemudian ada yang lahir baru lagi. Nah, ini banyak yang tidak terekam dengan baik ya. Saya ke beberapa gereja. Coba nanti kau lihat di gereja ya. Lihat nanti di mana kau ditempatkan, di gereja halaman di apa ya, di ruang konsistori. Di ruang konsistori belakang, ruang persiapan, persikapan, itu ada data statistik jemaat. Kau lihat itu tahun berapa data statistiknya itu? Adanya 5 tahun lalu. Tidak diperbaiki database jemaatnya. Artinya apa? Nggak pedulinya sebenarnya gereja itu untuk bagaimana menuliskan identitas jemaatnya. Berapa anak KKR, berapa anak kecil, berapa balita. Wah, itu kan database jemaat. Itulah nanti yang merupakan laporan dari CP-mu. Ya, dari CP itu laporanmu. Udah, database itu lebih baik lagi kalau kalian tingkatkan. Jadi itu umumnya yang ada di jemaat. Tapi karena kalian mau CP dan sudah dibina, nanti dalam CP kalian, dan itu nanti kalian wariskan ke jemaat. Sehingga ada yang baru. Buat juga database pekerjaannya. Berapa yang bertani? Petani berapa? Berapa yang wira swasta? Berapa pegawai negeri? Berapa buruh harian? Berapa apa itu? Buruh lepas dengan buruh harian beda. Ya, buruh lepas itu, atau ada yang mocok-mocok misalnya, itu harus jelas. Mengapa database ini harus jelas? Karena kita harus tahu keadaan jemaat kita. Ya, sekarang gereja, dia adalah buruh lepas ya, buruh lepas atau buruh harian atau mocok-mocok lah ya. Si Anu nggak gereja, oh rupanya kebetulan hari ini dia dapat job di hari Minggu, kebetulan anaknya nggak makan lagi sama istrinya, menggali sumur. Kayak manalah kau dalam hal itu melayani dia? Kau berkata nggak usah khawatir ya. Pokoknya ada pun job hari Minggu nggak usahlah diterima itu. Tuhan mencukupkan. Sementara gereja nggak kasih beras. Kau kunjungi dia.
Kau cari di mana dia bisa bekerja, tidak hari Minggu. Begitu dia. Itulah tugas gereja dengan mengetahui database jemaatnya. Si anu kenapa nggak gereja ya? Coba aku tanya ke rumah. Kalau dia tidak beribadah pada hari Minggu ke gereja, bisa kau datangi bikin ibadah di rumahnya. Supaya dia juga beribadah hari Minggu. Malam-malam kau datangi. Begitu dia. Jadi nggak mudah jadi pendeta ya. Nggak ya? Kan nggak mudah kan? Kalau mau jadi pendeta bener kan begitu. Itunya sebenarnya. Sehingga tidak ada alasan untuk berkata, wah ini menghakimi. Si anu memang apa? Hari Minggu pun diterimanya job. Persoalannya ini makannya ini. Persoalannya makannya. Besok anaknya mau minta jajan ke sekolah. Apa yang dia buat? Kau yang datang ke rumahnya dengan beberapa penatua dan diaken nanti pengurus wake-nya ya, pengurus sektornya untuk melakukan ibadah di rumahnya. Begitu dia. Ya, zaman semakin hebat tantangannya, maka mau tidak mau dia harus membenahi dirinya. Oke, ya. Database jemaat itu nanti laporanmu ya. Harus sampai kepada database pekerjaan ya. Lalu dibuat di catatan harianmu ya. Ya Dina, kau jangan ngomong kiri kanan ya. Jangan ya. Serius. Oke, dibuat di catatan harianmu si anu ada masalahnya ini. Kalau masalah di catatan harian buat. Itu nanti kok kau udah jadi pendeta beneran ya. 2, memperhatikan kondisi keluarga keadaannya ya. Kondisi keluarga keadaannya itu bisa diperhatikan. Ya, kau datang, kau langsung lihat di rumahnya berantakan. Oh, berarti dia ini orang sibuk atau orang yang sudah tidak tentram lagi. Ya. Coba kau Frenzy, kira-kira kalau rumah lagi berantakan, apa kesanmu? Ya, pengen membersihkan, Bu. Oh, begitu ya. Oke. Jadi langsung kau lihat keadaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan jemaat dan mendoakannya secara langsung dengan menyebut namanya. Nah, ini yang meriah kali rasa jemaat. Kau sebut namanya ya. Kan kau tahu lagu Di Doa Ibuku kan? Namaku disebut. Indah sekali kalau menyebut nama jemaat. Di mimbar kan kau hanya menyebut nama yang sakit kan? Dan yang memberikan ucapan syukur. Kan begitu. Jangan kau buat nanti kalau yang banyak persembahannya panjang kau bikin doanya ya. Lalu yang nggak banyak persembahannya pendek kau bikin doanya. Jangan gitu ya Dina. Ya Rickson. Ya. Pokoknya semua sama panjang ya. Atau sama pendek ya. Jadi dengan kata lain kita langsung menyebut namanya. Ini sangat indah bagi dia. Ya. Kemudian memperhatikan pemahamannya tentang firman Tuhan. Itu gunanya perkumpulan tangga. Jadi begini, bukan berarti ketika kau datang ke rumahnya nanti kau bilang, menurut Bapak, apa itu makna kata mintalah maka diberikan, carilah maka mendapat. Bukan begitu ya. Jangan nanti kau tiba-tiba bawa Alkitab, aku nanti akan menguji dia, kata si Louis kan. Akan kuuji dia supaya tahu aku kayak mana pengetahuannya tentang firman Tuhan ya. Lalu kemudian bukan membuat dia menghakimi. Kalian tahu, kalian udah belajar sejarah gereja Indonesia belum? Belum ya? Belum. Ya, oke. Nanti belajar sejarah gereja Indonesia 2, kita belajar tentang satu gereja Kristen di Bali. Ada kisah di mana seorang I Gusti Karangasem dia membunuh Van der Boom, seorang penginjil. Mengapa demikian? Ketika dia masuk Kristen sebagai orang Bali, dia mengalami banyak banyak kerugian karena dikucilkan dari masyarakat. Kalau Frenzy anut kan ya.
Nanti, oke, ya nggak usah dihidupkan. Ketika dia bermasalah ekonomi, langsung dibilang Van der Boom, itu kau tekuni saja imanmu. Lah, sering ucapkan doa Bapa kami, sering kau ucapkan pengakuan iman rasuli, sering kau ucapkan 10 firman Tuhan, akhirnya dibunuhnya itu. Itu nanti dalam sejarah gereja di Bali. Apa? Teori. Jadi untuk mengetahui tentang bagaimana kedalamannya tentang firman Tuhan, nggak perlu kau uji. Tapi misalnya ini ya, apanya masalah di rumah ini yang perlu kita doakan? Adakah masalah? Ya, nanti kalian juga jumpa dengan Franciscus Saverius ya. Dia itu keliling rumah jemaatnya setiap malam, bawa lonceng ya, bawa lonceng begini, udah bersama beberapa anak dia ajak, gantian anak-anak itu. Kalian juga nanti bisa bikin begitu, apalagi CP di desa yang tidak ada COVID. Ya, malam-malam, sore-sore pulang dari ladang mereka, keliling rumah bersama 3, 4 anak atau 5, karena kalau banyak kali pun ribut kalian nanti dia kan begitu, atau 2 orang saja sebagai pengantar kan, ribut pula dia nyanyi happy ye terus kan. Lalu kemudian kalian datangi rumah itu, metode Franciscus Saverius. Bawanya lonceng, dia bilang, adakah di rumah ini yang perlu didoakan? Gitu, itu metode yang bagus. Itu bisa dilakukan di desa yang tidak ada COVID sekarang ini ya, yang bebas, artinya zona hijau. Udah, langsunglah, oh ada mahasiswa CP. Karena nanti kalian dibilangnya ada detaser katanya pula, ada pikaris, ada ibu pendeta ya. Kalau saya dulu CP 1 di Ambon, Maluku. CP 2 saya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wah, saya udah dibilang nona pendeta. Ya. Kalian juga nanti begitu ya. Ya. Jadi dari ada masalah kami. Masalah kami ini tentang penyakit deh katanya misalnya. Di situ kita bisa tahu apa pemahamannya tentang firman Tuhan berhubungan dengan penyakit. Nah, begitu dia, baru diluruskan begitu dia. Jangan kau bawa ayat keluarga ini ayat ini kebawa, keluarga ini ayat ini. Tidak. Ketika dia berbicara kepadamu, kau bisa paham, tahu dia ini ngerti firman Tuhan. Jangan-jangan udah melenceng dia memahami tentang penyakit. Jangan-jangan dia berpikir bahwa orang yang percaya nggak ada penyakit. Itu salah besar. Lalu kau katakan, kita hidup dalam perjalanan dunia dan iman kita memang kadang berhadapan dengan penyakit. Tapi bagaimana kita terus bisa melihat bahwa penyakit bukan akhir segalanya. Kau bikin lagi nanti ungkapan, bukan habis hujan selalu atau kadang ada pelangi ya, karena selalu ada pelangi ya. Itu ungkapan itu harus diubah juga itu ya. Sehabis hujan ada pelangi, kata enggak selalu kulit itu sehabis hujan ada pelangi. Enggak ya, tapi kau katakanlah apa yang bisa kau katakan tentang itu supaya hidup pengharapannya ya. Tugas kita kan membangun Hiban Jemaat. Jangan nanti sebelum kau datang mau setengah bunuh diri dia. Begitu kau datang semakin yakin dia, betul keputusanku harus bunuh diri seperti katanya. Kalau kau datang setengah bunuh diri dia, begitu kau datang langsung dia berpikir salah pikiranku. Kalian ingat apa kata seorang kita nanti mungkin akan juga jumpai seorang yang bernama Bunda Teresa. Apa katanya? Pastikanlah orang yang berjumpa dengan kita, keadaannya itu harus lebih baik ya daripada sebelum berjumpa dengan kita ya. Begini nanti coba kita praktekkan ya. Begitu ya, kita praktekkan nanti itu. Siapapun sudah berjumpa denganmu pagi ini, keadaannya harus baik. Ya. Jadi lebih baik itu bukan berarti begitu ya uangnya 50.000 kau jadikan jadi 100, bukan ya. Mendewasakan pemahamannya. Itu maksudnya ya, mendewasakan pemahamannya. Dulu si Anoi sudah masuk ini atau belum? Udah Bu, aku host. Ya. Kau fotokan daftar hadir langsung ya. Iya Bu, nanti saya screenshot. Ya, langsung ya. Oke, baiklah.
Kemudian selanjutnya, jadi saya ulang lagi, pertama database jemaat, kedua memperhatikan kondisi, yang ketiga mendoakan namanya, menyebut namanya, yang keempat memperhatikan pemahamannya tentang firman Allah, yang kelima memperhatikan keaktifannya mengikuti kegiatan gereja. Jadi mau tidak mau, ketika kau mau melakukan perkunjungan rumah tangga, kau berarti punya data ini aktif, ini tidak, ya. Dan jangan pernah menghakimi yang tidak aktif. Terlalu banyak alasannya, ya. Mana tahu dia nggak suka nengok penetua, kan? Berkonflik mereka masalah batas tanah, kan ada yang begitu kok di kampung, kan? Berkonflik mereka gara-gara pernikahan anaknya, kan? Jadi harus kita tidak menghakimi, tapi bagaimana menyentuh hati mereka. Itu yang pentingnya. Kemudian selanjutnya memperhatikan kesetiaannya memberi persembahan. Itu penting, ya. Memperhatikan kesetiaannya memberi persembahan. Mengapa? Karena memberi persembahan itu adalah buah iman. Tapi jangan kau perhatikan besarnya, apanya semua, ya. Kesetiaannya memberi persembahan, ya. Itu perlu. Mengapa? Karena prinsip hidup orang percaya adalah mengucap syukur, ya, mengucap syukur. Jadi itu pun perlu diperhatikan, ya. Mengapa demikian? Karena gereja itu adalah untuk kemuliaan Allah, dan untuk melakukan program-program gereja gereja memerlukan dana juga. Tapi itu kemudian pemahaman yang penting adalah prinsip orang percaya adalah mengucap syukur. Oke, kemudian siapa petugasnya untuk itu? Semua orang percaya. Pendeta, penetua, diaken, pengurus, anggota jemaat, mahasiswa CP. Itu adalah petugasnya. Petugas semua. Ya, jangan berkata aku tahu, aku ini pendeta, ya. Itu perkunjungan rumah tangga itu pekerjaan pendeta seri, itu langsung didengar jemaat, dan itu menjadi batu sandungan, ya. Karena jemaat besar pun itu, ya. Mengapa semua orang percaya? Kalian nanti bisa saja menggandeng yang bukan penetua, yang bukan diaken, yang bukan pengurus, karena nggak cocok dia dengan orang yang dikunjungi itu, ya. Kalian mengundang orang percaya yang dianggap netral. Kalian mengundang orang yang anggota jemaat biasa yang dianggap dia segani, ya, diseganinya, segan dia. Kalau dia yang datang nggak diusirnya begitu. Kalau yang lain datang diusirnya, ada yang gitu, ya. Ini serigala. Apa kata Yesus? Serigala punya apa? Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan. Nah, ya, ini begitu dia. Beraninya kalian sampai tidak punya tempat meletakkan kepala kalian. Kan begitu. Artinya apa? Nggak ada tempat istirahat lagi, ya. Diusir. Itu pun harus dihadapi, ya. Karena apa? Kata Rasul Paulus, hidupku bagi Kristus. Ya. Mati keuntungan katanya. Tapi belum berani, ya. Belum, ya. Oke, siapa yang dikunjungi? Tadi siapa petugasnya? Sekarang siapa yang dikunjungi? Yang dikunjungi itu adalah semua warga jemaat dan semua pelayan. Jadi jangan menganggap penetua diaken itu nggak perlu dikunjungi. Aktif pun dia perlu dikunjungi. Karena dia juga perlu perlu sapaan secara langsung di tengah-tengah kesibukannya di gereja. Jadi penetua diaken juga perlu dikunjungi, ya. Pendeta juga perlu dikunjungi, kan. Adanya pendeta yang merajuk, ada yang Esther di kau di KPS Esther, ya? HKI. Kenapa Purba lari ke HKI? Saya Purba dari Toba. Oh, baiklah. Oke. Jadi ada yang pernah merajuk kau dengar pendeta? Pernah, Bu.
Nah, jadi kau Sadrah gereja apa? GKP ya, Bu. GKPA ada yang pernah merajuk? Ada, Bu. Ada ya. Artinya itu sesuatu yang nggak usah lagi kita bahas lebih mendalam. Artinya kadang kemanusiaannya terlalu menonjol ya. Sebenarnya kan nggak boleh merajuk gitu kan. Kali kita ini siap-siap tempurnya ini semua kalau menjadi pendeta kan, mana bisa merajuk. Kau Elizabeth pernah merajuk sebagai pengurus. Nah, ya merajuk karena misalnya keaktifannya nggak terlalu diperdulikan, dulu dia berjasa, lalu tiba-tiba orang nggak bales jasanya, merajuk. Ya. Karena apa yang dilakukannya bukan untuk Tuhan, untuk manusia. Ya ini yang susah ya. Jadi itu perlu dikunjungi. Pendeta pun adanya yang dibujuk-bujuk jemaat. Udahlah pendeta, maafkanlah dia pendeta. Udahlah pendeta, aktiflah kamu kembali. Kan malu itu kan. Kok pendeta pula yang dibujuk-bujuk? Iya, ini harus kalian pahami. Ini nggak boleh pendeta itu merajuk kan. Langsung kau minum air hangat itu, kau elus-elus dadamu supaya jangan merajuk ya. Aduh, ini bagian dari tanggung jawab Tuhan. Begitu dia ya. Jadi semua perlu dikunjungi. Kapan waktu perkunjungan? Di semua keadaan baik suka maupun duka. Itu yang pertama. Jadi keadaan suka duka. Ulang tahun pun jemaatmu nggak tahu pendetanya, datangi. Itu kan jemaatmu. Ada satu kisah begini. Ini kisah yang benar ya. Ada pendeta di jemaatnya itu ada yang berduka. Tapi ada jemaat di Runggun di jemaat lain yang berulang tahun di hotel. Udah dikasihnya pelayanan kepada pendeta lain untuk menguburkan jemaatnya. Sementara di jam yang sama, dia membuat ucapan syukur ulang tahun jemaat lain di hotel. Salah itu ya. Jemaatmu itu kamu tanggung jawabnya. Yang di hotel itu kasih sama pendeta lain. Itu yang benar ya. Itu yang benar. Jadi jangan pernah begitu. Walaupun kau nanti tidak memimpin ibadah ucapan syukur jemaat itu pun, datangi. Karena apa? Itu kau yang menjaga mereka. Kan kau diangkat menjadi penjaga kan? Kita ini diangkat kan menjadi penjaga. Kan begitu. Apa kata dalam kitab Yehezkiel? Kamu kuangkat menjadi penjaga bagi sesamamu. Apa kata Tuhan kepada Kain? Hai Kain, di manakah adikmu Habil? Lalu kata Kain, apakah aku menjadi penjaga adikku? Ya kita diangkat menjadi penjaga sesama kita. Apalagi itu jemaat kita. Kamu udah di-SK-kan oleh Eporus, oleh Mudraman untuk di suatu tempat. Itu kamu jagalah hati mereka. Jagalah pikirannya. Jaga kesehatannya. Ya. Kamunya juga turut menjaga kesehatannya ya. Nanti kalau terlalu berlimpah makanannya kau bilang untuk kesehatan Anda berbagilah. Kan begitu. Itu namanya kau menjaga. Ya. Jangan bilang ini bukan untuk saya, masuk saya bilang. Kau database jemaatmu Sianu di rumahnya perlu ada snack. Karena apa? Anaknya ada kecil. Kau katakan berbagilah ke keluarga Sianu. Begitu dia. Mengapa bisa kau katakan ini? Karena kamu punya database jemaat. Itu penting kali ya. Jadi melalui cakap yang keluar dari mulut kita, orang lain bisa mendapat berkat. Keluarga Sianu sepertinya banyak kali snack di rumah. Kan? Keluarga Sianu sepertinya butuh lah kalau kamu kasih. Anaknya banyak kecil-kecil ya. Nah ini nih dia ya. Jadi baik suka maupun duka, sangat diperlukan perkunjungan itu. Apalagi duka cita ya. Jam 3 pagi dia ada keluarga yang duka cita. Ya jam 3:30 kamu udah ada di tempat. Ya. Kan ini kalau menjadi pendeta nanti kalian, ini kan pelayan penuh waktu kan, full time, 24 jemaat milik jemaat, 24 jam waktumu milik jemaat, ya.
Jadi jangan kau bilang, udah ada pula ini janjian kami untuk ke Petisah beli baju. Malu kali kita gitu ya. Kan malu kali kita begitu ya. Ada pula waktumu misalnya jalan-jalan sementara ada pelayanan yang cukup mendesak. Jadi ini yang harus diperhatikan ya, supaya baik kita dalam menjalankan tanggung jawab. Gak enak jadi pendeta ya. Kemudian memberi masukan nasihat ya kapan waktu perkunjungan ketika tidak aktif, terjadi konflik atau melakukan dosa. Adanya jemaatmu ini kadang nanti ya yang kamu tahu betul dia melakukan dosa. Selingkuh, ya, korupsi. Jangan pernah biarkan itu. Ya. Walaupun tabu, berbicaralah kepada dia empat mata karena itu apa? Tugas kita. Dia dengar atau tidak, tugas kita. Oleh karena itu, dalam perkunjungannya, kalau hal-hal yang sifatnya peka, tabu untuk dibicarakan di depan umum, di depan anak istrinya, kau panggil mereka dalam percakapan empat mata. Kalau dia perempuan, bolehlah yang perempuan atau yang laki-laki. Kalau enggak, bawa teman satu yang dipercaya. Ya, karena nanti dua-dua pula nanti si Louis sama Nora, ya Nora itu maksudnya yang wanita, ini bahaya pula. Ada pula itu kan, kata orang kan, padahal nggak adanya apa-apa kan, hanya pelayanan. Tapi memang kita begitu hidup dalam budaya yang terlalu banyak penafsiran ya. Dalam itu juga tugas memberi nasihat, ya. Kemudian jadi jangan berpikir biarkan di situ urusannya, enggak. Itu urusanmu, urusan kita itu kalau mereka itu berbuat dosa. Urusan kita itu ya. Ini sepertinya timbangan ibu ini kayaknya nggak pas ini Bu. Kan kalau dia berdagang ya, nasihati dia. Karena nanti kalau menurut kita Yehezkel itu kan kita yang nanti kalau dia berdosa mati dia nggak kita nasihati, itu tanggungan itu adalah termasuk bagian dari kesalahan kita. Tapi kalau kita nasihati mati dia, kita nggak lagi diminta pertanggungan pada Allah. Jadi gampangnya jadi pendeta masih ada waktu untuk mundurkan diri ya kalau nggak sanggup. Oke, kemudian memperhatikan sukacita ketika ulang tahun kelahiran rumah baru, ucapkan kepada Yesus. Ya, misalnya ulang tahun dia, selamat ya. Tapi sama semua kau bikin, jangan yang kaya selamat, kalau yang nggak miskin nggak selamat. Semua. Jadi ada database jemaatmu. Begitu ada yang lahir, langsung kau catat apa aja. Ada nanti buku besarmu, kau siapkan sebagai rahasiamu secara pribadi. Siapa dia ya? Siapa dia? Siapa? Bangga kali dia, selamat ulang tahun dia Dek, mau beli satu coklat. Kan nggak apa-apa. Karena nanti adanya rezeki dikasih Tuhan kan. Rezeki itu dari Tuhan ya. Gaji itu dari lembaga. Bisa kalian tahu, supaya nanti kalian tahu ya. Gaji dari lembaga. Tapi rezeki dari Tuhan. Banyaknya nanti rezekimu daripada gajimu ya. Yakinlah itu ya. Karena rezeki dari Tuhan. Kalau gaji itu kan udah ditentukan lembaga ya. Gitu kau nanti masuk vikaris 1.500.000 atau 1.200.000. Tapi nanti rezeki Tuhan yang kasih ya. Lakukan saja, Tuhan yang memperhitungkan. Bagaimana sikap pelaksana perkunjungan? Bagaimana sikap kita? Ada 3 sikap. Yang pertama itu menjadi sahabat. Sahabat ya. Kita itu menjadi sahabatnya dalam keberadaannya. Jadi ketika dia berduka, menangis dia, jangan kau tertawa. Ya. Ini kacau nanti dia, lu kok ketawa ini pendeta ini. Ini kan jangan-jangan yang datang ini juga nggak sehat ini, kata Gabriel ya. Begitu ya. Jadi bersedihlah ketika dia bersedih sambil memberikan penguatan. Kemudian rendah hati.
Jangan menganggap kita ini lebih rohani dari dia. Ini kacau ya. Kita bukan orang yang lebih rohani dari dia. Karena memang dia sedang jatuh. Dia sedang ada masalahnya. Jadi jadikanlah diri menjadi orang yang rendah hati. Ya. Apa kata Rasul Paulus? Kepada semua orang dalam setiap keadaan, aku menjadi seperti dirinya. Supaya bisa ku menangkan dia bagi Kristus. Ya, jangan langsung bilang kalau dia mengungkapkan sesuatu, itulah pikiranmu yang salah. Jangan berpikir begitu, tidak. Itu makanya banyak bikin baca-baca tentang ilustrasi. Kadang melalui ilustrasi mereka tahu mendapatkan hikmah dari cerita itu. Hikmatnya mereka yang tahu. Jadi biarlah mereka menemukan sendiri apa arti dari cerita kalian. Itu nanti kalian juga apakan. Kemudian selanjutnya mendengarkan. Ya, mendengarkan. Jadi mendengarkan dengan baik. Itu sangat perlu sekali, ya. Jangan langsung memotong percakapannya, ya. Jangan. Biar mengucapkannya, memberitahukan, menceritakan kepada kalian sepanjang-panjangnya. Sabar dalam mendengarkan. Sambil berpikir ya, kira-kira ini katanya tadi. Nanti ku beritahulah kalau ini menyangkut ini. Sambil kalian berpikir terus sambil mendengarkan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Tadi sama seperti dengan tujuannya tadi adalah membangun iman jemaat. Supaya semua orang bersekutu dalam pemahaman tentang Allah. Kemudian bagaimana metodenya? Metodenya yang pertama membuat janji terlebih dahulu. Jangan sibuk, ini metode formal. Apalagi di kota ya. Itu nggak bisa tiba-tiba kamu datang ya. Janji. Kemudian ada juga kalau dengan kunjungan langsung tanpa janji itu informal. Kamu bertemu di mana-mana, boleh kita bicara sebentar. Nah, itu ya. Atau ke rumah, tiba-tiba nyapu halaman di desa, sama-sama nyapu halaman. Kan begitu? Oh, nyapu halaman. Oh, aku perlu ngomong sama Ibu Sianula. Kau datangi dia? Bisa ya, informal. Kemudian bisa juga membuat kelompok Jethro. Apa nasihat Jethro kepada Musa? Buatlah pemimpin 1150 10. Jadi bisa juga kamu mengumpulkan orang-orang yang kira-kira masalahnya sama. Itu bisa didapatkan kalau tahu database jemaat. Masalah sama, kamu kumpulkan tanpa sengaja mereka tahu kamu mengumpulkan mereka dalam masalah yang sama. Jadi ibaratnya ini, jadi pendeta ini, itu bisa dalam konteks grup WA pun ya. Jadi pendeta ini meneliti jemaat setiap saat. Ya, sama seperti misalnya ada seorang anak sekolah minggu ditanya guru sekolah minggunya, coba gambar tentang Allah. Ya. Lalu kemudian ada yang menggambar seperti di rumahnya Yesus dengan anak domba, ada menggambar Yesus disalib. Ada seorang anak menggambar seperti karikatur begitu. Sosok manusia, tetapi matanya besar, artinya kepalanya pun besar. Ya. Guru sekolah minggu berkata, mengapa itu yang kau buat? Karena dia juga heran. Yesus itu katanya harus melihat semua manusia. Nggak pernah ada yang tidak dilihat Yesus. Oleh karena itu matanya harus besar. Jadi, apa yang mau saya maksudkan di sini, itulah kerjaan pendeta ya. Dia meneliti jemaat memang. Itu makanya nggak gampang jadi pendeta ini. Nggak gampang sekali. Nggak sama dengan perkiraan yang sekarang ini muncul ya. Sekarang ini kan banyak yang jualan Tupperware pendeta, yang jualan kosmetik. Mana ada lagi waktu itu seharusnya ya. Saya sudah mengkritik beberapa pendeta GBKP melalui ceramah dan pertemuan-pertemuan. Ngapain kalian itu, saya bilang. Jual Oriflame. Oh, kenapa? Ini penuh waktu untuk jemaat, bukan lagi, ada lagi pikiran tuh itu. Kemudian ada jemaat berkelahi, lo kok bisa sampai berkelahi? Karena tidak peka dengan perubahan-perubahan sikap jemaat. Sampai akhirnya terjadi perang
perang terbuka ya. Kalau udah ada jemaat mau perang dingin, lah itu perang dingin itu apa? Nggak mau dia saling tengok, ya. Apa dia? Satu dengan yang lainnya pokoknya nggak mau saling melihat, saling jumpa. Kalau selama ini mereka mau saling jumpa, sekarang nggak mau, peka kalian dengan hal itu. Karena kalau tidak peka dia akan terjadi perang terbuka di depan jemaat dan semuanya. Artinya apa? Nggak mudah jadi seorang pendeta. Dia harus melakukan perkunjungan rumah tangga terus-menerus. Ya, bisa juga dalam setahun keluarga A 2 kali, keluarga B bisa 10 kali, nggak apa-apa. Karena memang hatinya tertuju hanya untuk jemaat. Jadi ini merupakan pengantar kepada kalian. Saya memberikan, nggak terasa juga udah 45 menit rupanya ya. Kan saya tadi target saya hanya setengah jam ya. Oke, itu dulu. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, silakan. Buat apa tadi si Anoy catat yang hadir ya. Oke, itu dulu. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Tapi sebelum ada yang menanggapi, terima kasih ya buat pengertian kalian, mau kalian dimajukan waktunya. Karena 8:30 saya harus masuk lagi untuk webinar ya. Sudah saya kirim itu kan, kegiatan itu. Itu dalam rangka sistem penjaminan mutu Estetia Bisabda ya. Saya dengan Pak Ramli yang hadir di kegiatan itu. Oke. Jadi nanti Pak Ramli pun jam 10:09 katanya untuk CP2 kurasa. Ya 9, saya bilang saya minta untuk pergantian waktu. Oke, silakan. Kita pakai waktu lebih kurang bertanya 3 orang dulu. Bu, mau Saya, minta Bu. apa Bu pengertian dari Bu Dina Bu? Ini mirip suaramu. Silakan Dina. Ya Bu, gini Bu, misalnya kan Bu adalah jemaat kita kan Bu, dia terdaftar gitu Bu di dalam jemaat kita, tapi dia lebih sering gereja keluar gitu Bu. Jadi kira-kira kayak mana sih cara kita untuk, ataupun menurut Ibu memberitahu kami supaya kita mendekatkan kepada mereka gitu Bu? Bagaimana caranya Bu? Terima kasih. Maksudmu mereka anggota jemaat di satu tempat, lalu mereka lebih sering jajan rohani. Iya Bu, gitu Bu. Oke, baiklah. Silakan yang lain. Saya, Bu. Christian. Jadi kayak gini, Bu. Tadi Ibu menyuruh kita untuk melakukan PRT itu untuk semua, tanpa memilih-milih, baik kaya, miskin, pokoknya semua, perendah tua, dan dia akan semuanya. Nah, bagaimana dengan kondisi kami yang PKL, yang CP hanya 3 bulan ini, Bu? Kalau seandainya tidak semua jemaat itu bisa dikunjungi, itu bagaimana kira-kira dengan itu? Seperti itu dia, Bu. Oke, baiklah. Silakan, ada satu lagi. Saya Bu. Silakan Gabriel. Jadi Bu, kan Ibu kan mengatakan bahwa setiap perkunjungan di rumah sakit, misalnya jikalau ada orang sakit, kita harus meluruskan dari mana itu pemahamannya tentang sakit. Jadi kami Bu, tentang pembekali, tentang pemahaman teologi masih dogma Bu, belum terlalu luas tentang pemahaman kami tentang berteologi Bu. Jadi Bu, kemana kami nanti membekali jemaat itu sendiri, sedangkan kami tidak mengetahui bagaimana tentang teologi penderitaan atau tentang bencana itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, baiklah. Oke, karena singkat masih ada lagi. Karena singkat-singkat pertanyaannya. Jose, kamu ada pertanyaan? Saya sudah kirim ya ke WA group. Saya sudah kirim ya. Sudah dapat ya? Oke, Immanuel, silakan. Iya Bu. Jadi saya ingin bertanya sama Ibu Bu, karena tentang materi kita kan tentang perkunjungan rumah tangga Bu.
Lalu seperti yang kita tahu kalau misalnya ada jemaat di tempat kita gitu Bu, yang sebetulnya butuh dia dilakukan perkunjungan rumah tangga gitu. Tapi di satu sisi keluarga yang ingin kita kunjungi itu menolak gitu Bu, menolak untuk didatangi. Kira-kira kayak mana respon kita, cara kerja kita untuk mengunjungi dia Bu? Padahal dia pun tidak mau dikunjungi seperti itu kira-kira Bu. Ya, ya. Oke. Baiklah, ada 4 penanya. Yang pertama itu Dina. Kayak mana kalau dia jajan rohani? Kira-kira menurutmu mengapa orang jajan rohani? Karena nggak mendapat kepuasan di jemaat itu. Khotbahnya nggak menghidupkan, nggak membuat dia kuat. Ya. Ada juga dia mengapa jajan rohani, khususnya anak muda, bukan persoalan dia tidak mendapatkan khotbah yang mendewasakan dia, tapi supaya meriah-meriah. Di sebelah itu meriah, bandnya pun hebat, ya, yang menyentuh hatinya, yang menyentuh hatinya, ya, membuat dia menjadi sepertinya ketika berada di tempat itu langsung berjumpa dengan Tuhan. Ini menjadi koreksi bagi kita tentu, Dina, ya, menjadi koreksi bagi kita untuk membenahi gereja kita. Sudah menjadi koreksi bagi kita, karena kita perlu juga berbicara dengan dia, misalnya kira-kira kulihat kamu sering ke sana, ada sesuatu yang cukup menarik bagimu, kan, bagimu, sehingga kamu pergi ke sana. Adakah sesuatu yang menarik? Begitu dia, Dida, ya. Lalu kemudian kita membenahi gereja kita khotbah kita. Nanti di balik semua pertanyaan kalian ini ada satu kata yang mau saya sebutkan, 4-nya ini nanti, ya. Itu. Jadi kita koreksi gereja kita. Mengapa yang lain itu jajan rohani? Bahkan ada yang udah masuk dia gereja kita pagi, sore di gereja lain. Ada juga begitu, karena dia merasa kalau nggak masuk di gereja pagi, gereja utamanya, kayaknya nggak enak begitu, ya. Apa nanti kata orang, tetapi dia kehadirannya itu kehadiran pasif, hatinya nggak di situ, itu maksudnya kehadiran pasif, ya. Kehadiran pasif itu hatinya nggak di situ gitu. Di sana aktif dia. Nah, ini perlu dikoreksi. Tapi bertanyalah kepada dia, ya. Kemudian memang Kristen diharapkan kalian nggak harus mengunjungi semua, nah. Tapi lakukanlah apa yang kalian lakukan semampu kalian. Nggak bisa kalian kunjungi semua itu. Kalian ini yang 3 bulan, ya. Nah, ya, yang 3 bulan, yang 6 bulan pun baru-baru ini pertemuan tengah CP saya tanya belum, itu karena masalah COVID. Apalagi nanti kalian yang 3 bulan. Tetapi yang bisa kau kunjungilah, ya. Jangan pilih-pilih orangnya. Kalau bisa kunjungi dulu yang orang susah. Yang susah dulu kau kunjungi, ya. Saya dulu ketika saya pagi nanti. Saya dulu ketika saya melayani di Jemaat Kuala, jemaat saya itu yang yang di samping rumahnya itu kandang kambing. Ya. Itu kan terasa sekali kalau bawa PJJ, bawa ibadah keluarga di tempat itu kan. Tapi kalau saya makan di rumahnya, snacknya, dia suka juga kasih snack mie yang banyak kali di piring dibikinnya. Banyak pula itu kan. Itu saya akan habiskan. Mengapa? Supaya jangan ada kesan dia merasa dia rendah, supaya dia itu tetap semangat. Jadi udah pun kenyang saya, banyak bikinnya mie-nya, habiskan itu kok di rumah orang yang susah. Supaya jangan dia merasa rendah, ya. Jadi setelah kau habiskan kekenyangan sampai rumah itu masalah lain lah itu, ya. Karena kalau bungkus pun kau bilang, nanti dia berpikir, mungkin nggak suka pendeta itu, ya. Mungkin karena kami susah ini. Banyak kali tafsiran yang membuat dia merasa nggak berdaya nanti. Jadi jangan kau munculkan perasaan orang lain yang membuat dia tidak berdaya. Ya, kalau rumah orang kaya tadi bisa kau bilang, aduh ini udah makan tadi, boleh ya dibungkuskan. Bisa, rumah orang kaya. Suka kali pendeta itu makanan kami.
dia senang begitu, senang. Maksudnya bukan dia meremehkanmu, tapi dia senang. Oh, dia mau makan, oleh karena itu suruhnya bungkus. Tapi kok di rumah orang yang susah, muncul tafsiran-tafsiran yang membuat dia tidak berdaya. Jangan pernah itu dilakukan ya. Jadi mulailah dengan orang-orang yang susah dalam melakukan perkunjungan rumah tangga. Walaupun tidak semua nggak apa-apa ya. Kemudian si Gabriel ini dia mau membekali jiwa-jiwa dengan teologi-teologi yang nggak perlu kopi yang hebat dulu kan. Nanti kalau bisa menurut Gustavo Gutierrez ya, tokoh liberation of theology nggak perlu ya, nggak perlu dulu Gabriel ya, yang sederhana saja. Sentuhan perkataanmu yang indah dan membangun ini sudah untuk sementara ini sudah cukup kau lakukan. Tetapi ketika nanti kamu mengaji ini berbeda. Ya, ini berbeda. Ya, nanti kalau disuruh kalian bawa sermon, nggak usah kau bicarakan mengenai tokoh-tokoh yang apa. Ambil saja dari Alkitab dan beberapa pandangan tokoh gereja yang bisa sederhana untuk dibicarakan. Ya. Jadi misalnya masalah bencana, masalah penyakit, kau ingat cerita tentang Job, kan begitu. Kau ingat cerita tentang Rasul Paulus. Katanya sudah 3 kali doakan, tapi duri dalam daging itu terus ada. Apa artinya? Supaya lebih nyata kasih karunia Allah itu kepada kita. Jadi kita sakit, tetapi ada penyakit itu, tetapi kita bisa terus-menerus sukacita walaupun ada penyakit. Itu kan kasih karunia Allah itu. Nah, jadi begitu saja Gabriel ya. Jangan sampai kepada apa boleh saja kau bicarakan itu, tapi nggak usah sementara ini kau terbeban untuk hal itu dalam CP1 ya. Dan sekarang juga kalau kau mau mengembangkan itu nggak sulit ya, kau bisa searching di Google ya untuk hal itu kan gampang kan. Kau mau ajarin Luther, Yohanes sudah selesainya itu semua kan begitu. Oke ya, begitu Gabriel ya. Tapi ya tetaplah kau bersiap ya, tetap bersiap. Tapi jangan dulu kau ditakuti oleh hal-hal yang demikian. Jangan ya. Yang sederhana saja, tapi terus membekali diri maksud saya. Lalu kemudian carilah di Google hal-hal yang belum sempat dijelaskan oleh dosen. Ya, yang belum sempat. Oke. Kemudian Immanuel menolak didatangi. Ya ada begitu. Saya dulu ada kebiasaan saya, itu tadi juga Christian, nggak semua saya lakukan karena kadang nggak ada waktu. Ketika saya vikaris, saya itu suka jam 5 pagi datang ke rumah jemaat. Bukan supaya dikasihnya sarapan ya. Ya kalau dikasihnya nanti syukur juga lah, nggak masak ya kan. Ya kan. Saya suka bawa kaset saat teduh. Kaset saat teduh. Saya tanya itu, jemaat itu, udah ada kira-kira tape di rumah? Dulu kan tape gitu ya, tape yang pakai kaset, masih ada ya itu di rumahmu, kaset-kaset kecil gitu kan, masih gitu. Saya punya saat teduh, kaset saat teduh ya. Lalu saya datang, lalu saya pasang kaset dulu sambil nunggu ngumpul keluarga itu, tapi saya janji itu ya, janji dengan mereka. Lalu kemudian selesai itu ada pembacaan firman dan bernyanyi dan berdoa. Itu di beberapa keluarga itu sempat saya lakukan, tapi miskin dan kaya ya. Saya selalu mulai dari miskin dan kaya, miskin ya. Saya mulai, udah ada yang menolak Immanuel, ada juga yang menolak, istrinya cuma sama anaknya. Udah meninggal pula yang menolak itu ya. Udah meninggal. Padahal dia penetua, ya bayangkan itu penetua, dia menolak untuk apa? Tapi istri dan anaknya hadir, ya nggak apa-apa dia tidur. Saya lakukan saja, tapi ada keluarga yang tidak menerima sama sekali. Ini yang saya sebutkan tadi kuncinya ya. Untuk 4 pertanyaan ini kuncinya apa? Kau terhisap harus dalam hati. Kita itu sebagai pelayan harus terhisap di dalam hati jemaat.
jemaat itu sayang kepadamu, paling tidak ada rasa segannya untuk tidak menerimamu. Bagaimana itu bisa dilakukan? Nanti kalau di jemaat, kalau kamu udah jadi pendeta itu lebih mudah. Kalau sekarang mungkin dianggapnya nanti ini masih adik-adik ya kan begitu. Bisa saja kan. Belum. Oleh karena itu CP1 itu CP2 sebenarnya pengenalan jemaatnya itu. Pengenalan ya. Bukan jangan memberi solusi apalagi yang sifatnya lembaga. Itu ada pendeta di situ ya. Harus dipahami ada pendeta di situ. Udah. Terhisaplah dirimu ke dalam hati mereka. Kamu menjadi teladan. Kata-katamu membangun. Kamu itu orangnya nggak mihak sana sini. Akhirnya dengan hal itu dia melihat aku butuh rupanya pendeta aku ini. Menolakmu pun dia menjadi segan begitu. Jadi terhisapnya harus kita ke dalam hati mereka. Kamu itu ada dalam hati mereka. Tentu dimulai dari sebuah teladan dan sikap yang baik ya. Itu dulu saya ke sana itu kira-kira baru 2 bulan saya dulu atau 3 bulan saya di sana ya. Dia memang termasuk salah seorang penetua yang di situ bagi jemaat di situ ada masalah tentang dirinya ya. Tapi kemudian akhirnya dia sangat ramah ya. Sangat ramah kemudian dia. Itu saudaranya orang terkenal itu. Orang terkenal di Indonesia. Kalian pernah dengar nama bintang film El Mane? El Mane. Seninanya lah itu. Ya, yang saya sebutkan ini tadi. Abangnya itu adiknya tuh. Bapak Moko, abangnya tuh adik El Mane ya. Itu saudara sekampung bapak di rumah ya. Jadi itulah yang, tapi lama-kelamaan akhirnya dia semangat. Bahkan dia pernah menjadi ketua majelis jemaat di tempat saya tugas ya. Jadi yang penting dulu kamu itu terhisap dalam hati pikiran jemaat. Ya. Kemudian nasihatku ya, kita cukupkan aja dulu ya nak ya, karena setelah 9 ibu akan masuk. Nasihatku kepadamu CP, mahasiswa CP, kamu itu CP hadir di jemaat, hadir di keluarga. Jadilah kau seperti anak nak ya. Kalau ada anaknya kecil, disuruhnya kamu menjaga dia, jadilah seperti itu. Ada babinya, kamu disuruhnya untuk memandikan babinya, lakukan saja itu. Kamu harus menjadi anak. Menjadi pendeta ini kan menjadi hamba. Kamu ini kan nanti di jemaat mulai ingatlah, ini saatku untuk membentuk karakterku. Itu yang penting kamu ingat. Ini saatku untuk membentuk karakterku sebagai hamba. Bukan sebagai tuan, bukan sebagai orang yang paling tahu. Itu hilangkan itu. Saat CP karakterku harus terbentuk melalui pengenalan jemaat sebagai hamba. Itu harus kau ingat itu nak, supaya jangan ada masalah. Lalu karaktermu pun terbentuk menjadi orang yang rendah hati, ya, begitu. Walaupun rumah pendetamu itu berantakan, jangan pernah bicarakan keluar karena kamu sedang diuji untuk membentuk karaktermu sebagai orang yang menjaga rahasia. Bisa dipahami ya. Jadi ingatlah ini saatmu untuk membentuk karakter, menjaga rahasia pendetamu. Kemudian kalau kadang begini, Pak duluan ya Pak. Kadang begini, ada juga disuruh-suruhnya kalian terus. Sementara dia nggak kerja apapun, nggak apa-apa. Syukur kepada Tuhan karena aku diasah. Jadi selalu positifnya yang kamu ambil ya, karena baru hari ini kami ada pertemuan tengah CP dan sebelumnya juga ada laporan mahasiswa. Jangan pernah mengeluh. Nah. Itu saat membentuk karakter kalau mau serius jadi pendeta. Kalau disuruh-suruhnya pun jam 12 malam pun disuruhnya kalian buang sampah, karena masih nampaknya kalian tidur pasti kan, nggak mungkin pula dibangunkannya gara-gara buang sampah kan.
Karena pendetanya yang kalian ada apanya umumnya atau majelis jemaat atau jemaat kan. Nggak apa-apa kalau kau masih bangunnya. Pulang dari tempat tugas dia, lalu sama-sama kalian pulang misalnya. Udah. Lalu lapar dia. Entah lapar suaminya, entah lapar istrinya. Dek, masakan Indomie lah. Nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Lalu kalian bilang, itulah kan sama-samanya kami capek melayani. Kan taunya dia, kok dia langsung disuruh aku masak. Lu kan nggak apa-apa, nak. Itu saatnya bagimu untuk menempa dirimu membentuk karakter yang baik. Karakter yang sabar. Karakter yang rendah hati. Ya, begitu ya. Jangan pernah masalah apapun dipermasalahkan. Jangan. Lebih bagus kamu banyak diam, memahami, tapi tetap ramah ya, tetap ramah. Jadi jangan nggak ramah ya, khususnya hubunganmu dengan pendeta itu harus baik. Selain daripada dia seniormu, tapi dia juga adalah hamba Tuhan yang sudah ditahbiskan kan. Jadi ketika berhadapan dengan yang tidak sesuai dengan kehendakmu, jangan-jangan kehendakmu itu yang harus dikoreksi. Kan? Jadi begitu ya, jangan jaga rahasia pendetamu ya, dan lain sebagainya. Adapun dicakapkan jemaat tentang pendetamu, nggak usahlah diceritakan kepada yang lain ya. Begitu ya, di jemaat banyak nanti pro kontra ya. Hadirlah untuk semuanya ya, hadir untuk semua. Oke, jadi sehat kalian semua nak ya. Ibu juga sehat. Ya, sehat ya. Nggak ada orang tua yang kena, yang terpanggar kan? Ya, ibu juga udah vaksin 2 kali, tetapi ibu masih sangat menjaga ya, sangat menjaga mengenai hal itu ya. Oke, coba dulu ini yang hadir ini hanya apa nak? 89